Administrasi Alalan. Halo kawan LAN, ketemu lagi di Sersan LAN, seru-seruan bareng ASN LAN. Kali ini Sersan LAN edisi kesekian mendatangkan panji-panji pemenang para lomba internal di Lembaga Administrasi Negara dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun LAN ke-65 pada tanggal 6 Agustus 2022. Telah hadir bersama kita nih perkenalan satu persatu langsung sepertinya ya. Dimulai dari yang paling cerah lah di ujung sana. Yeah. Monggo Pak. Iya, terima kasih Mbak Mariana. Saya Edi Sutrisno, saya dosen dari Politeknik Siaran Jakarta. Terima kasih sudah diundang di Sersan LAN. Oke, lanjut. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak Edi, lanjut. Baik, selamat pagi Mbak Mariana. Saya Franky Christian Saragi, fungsional analis kebijakan dari Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara LAN RI. Oke. Terima kasih. Lanjut ke satu-satunya narasumber perempuan, the one and only. Selamat pagi Mbak Mariana. Nama saya Dian Eka Rahayu. Saya analis kebijakan muda dari Pusat Inovasi Administrasi Negara. Oke. Ini sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya akan menginformasikan dulu kira-kira kenapa para Bapak Ibu atau Abang ya, Abang, Bapak, Mbak diundang Om, diundang hari ini. Jadi perlu kawan-kawan LAN ketahui bahwa di sini ada Bang Franky Christian sebagai pemenang terbaik ketiga di kategori lomba karya tulis populer ya Bang, Iya. dengan judul ASN Tenaga Honorer di Indonesia. Oke, seperti apa nanti kenapa harus judulnya ASN atau Tenaga Honorer di Indonesia nanti kita akan bahas. Lalu ada pemenang terbaik ketiga Pak Edi Sutrisno di lomba ide inovasi dengan judul KKN Inovasi. wow, bukan KKN di Desa Penari ya, KKN Inovasi. Nanti seperti apa KKN-nya kita akan bincang-bincangkan juga. Dan ini yang terbaik pertama nih, the one and only narasumber perempuan ya, Mbak Dian Eka Rahayu dengan judul Innovation Goes to School. Innovation Goes to School. Itu kenapa harus goes to school gitu ya, nanti kita akan bahas. Oke, mungkin kita langsung saja. Tapi satu hal yang perlu saya informasikan juga bahwa karena lomba-lomba ini, Bapak, Mbak, dan Abang saya ini dapat hadiah pelatihan inovasi pemerintahan di Bangkok. Aplaus dulu dong untuk kita dong. Makanya wajahnya sumringah ya karena sudah ada hadiah nanti menanti di Pattaya. Oh bukan ya, khusus di Bangkok aja ya. Di Bangkok aja. Oke, kita langsung nih. Apa ya, ketika mendengar lomba ide inovasi atau karya tulis populer, itu pasti kan karena ada percik-percik fenomena-fenomena yang ditangkap oleh Bapak, Abang, dan Mbak di sini. Tapi aku mau ke yang satu nih, karena Bang Franky kan perwakilan dari lomba karya tulis populer nih Bang. Yang beda dulu. Yang beda dulu nih, judulnya ASN Tenaga Honorer di Indonesia. Ada apa Bang? Baik, Gimana? pertama terkait judul, sepertinya ada kekurangan penulisan Baik, judul oke. di pemenang lomba itu. Ya. Judul aslinya adalah Langkah Strategis Penataan Tenaga Non-ASN atau Tenaga Honorer di Indonesia. Nah, jadi itu ada kekurangan sedikit aja, mungkin kekat kali waktu pengeditan. Jadi adapun latar belakang kenapa saya mengangkat isu tentang tenaga honorer ini atau tenaga non ASN ini adalah ya memang sekarang jadi fenomena ya, semua orang berbicara, apalagi pada awal bulan yang lalu 2 bulan terakhir ini memang terkait tenaga honorer ini cukup santer, di mana Menpan mengeluarkan surat keterangan, surat edaran tentang bagaimana penataan tenaga honorer ini, di mana batas waktunya diingatkan kembali melalui surat edaran ini, bahwa batas waktu penataan tenaga honorer itu adalah sampai 28 sampai akhir 28 Oktober 2023. Jadi hanya tinggal 1 tahun lagi nih. Nah, jadi karena itu
semua kalau kita melihat pemberitaan di media sangat banyak ya keresahan di berbagai instansi pemerintah baik pusat dan daerah ya, terutama di pemerintah daerah terkait isu honorer ini, karena memang bisa dikatakan ujung tombak dari pelayanan publik di daerah itu banyak dipegang oleh tenaga-tenaga honorer. Nah, namun dengan adanya surat edaran ini ya pemerintah daerah menjadi ya bagaimana nih untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, terutama pelayanan publik ya terutama di bagian-bagian pelayanan publik, nanti bagaimana nih nanti perjalanan pelayanan publik di pemerintah daerah jika tidak ada lagi tenaga honorer itu. Nah, untuk itu makanya dalam 1 tahun ini harus semuanya berbenah ya, semua berbenah, karena memang ini amanat undang-undang ya, ada PP tentang manajemen P3K. Dengan PP ini memang disyaratkan bahwa akan dilakukan penghapusan tenaga non ASN itu atau pegawai honorer itu di Indonesia. Itu aja mungkin. Oke, mulai panas ya. Mulai berpikir, ini topiknya ke arah mana nih, berat kan nih, judulnya seru-seruan gitu ya. Tapi memang kenyataannya ya Bang, karena fenomenanya berangkat dari situ gitu ya. Oke, kita lanjut ke Pak Edi nih. Ini tadi sudah penataan ASN, sudah mulai agak panas gitu ya. Kita langsung loncat dulu nih ke wilayah yang agak santai nih, tentang KKN nih. Atau nggak santai, ternyata berat juga gitu kan. Gimana Ya. Pak, KKN berangkat dari apa nih Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Mariana. Jadi ide ini, KKN inovasi ini saya pikirkan dan saya susun sebenarnya sejak tahun 2019-2020. Wah, Waktu saya menjadi Ketua Prodi Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik Jalan Jakarta. Kan kami, Poltek, itu kan 2020 sudah mulai merekrut mahasiswa dari umum, reguler ya Pak? reguler. Reguler. Selama ini kan memang kami tidak ada KKN, karena mahasiswanya kan PNS semua, TNI, Polri, jadi tidak ada waktu untuk KKN. Jadi kami di Prodi, khususnya saya waktu itu, memikirkan harus ada KKN nih. Tapi saya inginnya bukan hanya KKN seperti biasa gitu. Buat petunjuk desa, karakter- petunjuk jalan ya, gitu ya. kayak Yang biasa gitu kan, KKN ya. bikin apa tuh patok-patok itu Bikin kayaknya udah nggak masanya patok-patok, lagi iya gitu ya. betul. Nah, ini saya pikirkan, kemudian saya kaitkan dengan LAN sebagai gerbong penggerak inovasi administrasi. Saya kaitkanlah itu menjadi KKN inovasi gitu ya, di tahun 2020-an kalau nggak salah, 2019-2020. Tapi belum pernah saya tulis. Ya, belum pernah saya tulis. Namun, gitu ya. Saya masukkan ke struktur kurikulum. Ya, kalau Kaprodi dan Sekprodi kan punya ini ya, kurikulumnya nanti kayak apa, usulan-usulannya kita masukkan dulu ya, nanti kan akan direvisi oleh teman-teman. Nah, itu saya masukkan dengan Mbak Bunila Kurniawati, Sekprodi kami waktu itu, tapi belum pernah saya tulis. Tapi di otak dan pikiran saya sudah ada itu. Ada ide yang Sudah ada. imajiner. Dan akan saya dibuat bahas gitu. juga, saya bahas dengan teman-teman dosen di Bandung, dengan Bunita, Kaprodi APN di Bandung, dengan Mas Budi Tumanggor, dengan Bunila sendiri. Nah, kemarin waktu ada lomba ide inovasi ini, Poltek juga ingin mengirimkan gitu ya. Ada beberapa yang mengirimkan, termasuk saya, inisiatif sendiri saja. Ya alhamdulillah masuk nominasi gitu ya, kemudian juara 3. Walaupun ya yang penting kami memeriahkan saja sebenarnya itu ya. Poltek ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran lah setidaknya gitu. Itu aja sih. Low profile ya, sebenarnya hanya memeriahkan saja gitu. Tapi itu Gitu. bisa kerjasama dengan pusat inovasi tuh sebenarnya. Bisa Betul, karena ya. konsep kami gini Mbak Dian. Jadi nanti dosen-dosen itu dikasih bekal dulu nih, sama termasuk mahasiswanya. Kan ada dulu saya ingat di masa-masa Pak Tri itu yang workshop champion tuh Mbak Ya. Dian, Oh iya, ya itu kan untuk bagaimana agar nanti kita bisa memberikan
pembelajaran ke peserta. Nah itu waktu waktu diuji oleh Pak Tri, Bu Reni, dan Pak Agus, saya juga menyampaikan itu. Nanti kami akan kerjasama dengan untuk biar kami itu dibekali dulu gitu. Bahkan teman-teman mahasiswa juga dibekali dulu gitu ya. Walaupun dengan sebuah kegiatan yang mungkin sederhana Mbak Dian ya, tidak harus berhari-hari, tapi memberikan kita dampak bikin, yang besar gitu ya. Jadi inginnya sebenarnya kuncinya KKN inovasi itu KKN yang tidak hanya misalnya nih tadi bikin patok besi atau patok-patok gitu, terus ngajar di SD ya boleh, tapi itu sampingan aja. Tapi intinya begitu selesai kita memberikan sesuatu gitu, ide-ide, gagasan, mungkin malah bisa menyusun sistem aplikasi yang sederhana-sederhana kita sesuaikan dengan teman-teman di desa kan kapasitasnya kayak apa gitu. Jadi ada hal yang nantinya ditinggalkan untuk dan bisa diteruskan gitu. Betul. Ya Pak, itu ceritanya ya. Maksudnya itu ide-ide kedepannya gitu ya. Ini nanti juga di pusat inovasi itu ada kegiatan dulu di tahun 2019 itu ada villagepreneurship ya Mas ya. Nanti mungkin itu bisa diadopsi sebagai salah satu materi untuk KKN inovasi itu. Betul. Karena kan nanti gini, KKN inovasi itu misalnya kan kami ada 3 prodi Mbak Dian, Bang Franky, Mbak Mariana. Prodi SDM, prodi APN, kemudian ABSP. Yang teman-teman ABSP nanti bisa memberikan masukan tentang bagaimana mengelola BUMDes, ya kan, UMKM yang ada di desa. Kemudian APN yang aplikasi pembangunan negara itu lebih ke kebijakan, perencanaan pembangunan, tata kelola dana desa misalnya. Ya, betul. Terus MSDM-nya itu pengembangan pemberdayaan masyarakat. Jadi itu terpadu itu. Ya, jadi menjadi satu di suatu desa atau suatu daerah, di beberapa kelompok gitu ya. Nah nanti begitu kita selesai meninggalkan sesuatu yang untuk perubahan-perubahan mereka gitu. Nah kita akan berikan juga itu kepada kecamatan dan kabupaten gitu. Jadi pengennya ada perubahan lah, memberikan bantuan kepada teman-teman di desa itu tadi yang tata kelola keuangannya kayak apa, kalau butuh pelayanan publik disimplifikasi dengan aplikasi yang sederhana misalnya itu seperti apa, saya yakin bisa gitu. Jadi semacam kalau peribahasanya itu Pak, bukan memberikan ikan gitu ya, memberikan alat pancingnya untuk nanti bertahan hidup ke depan terus-menerus gitu, terus bisa berkembang dan arahnya nanti muaranya menjadi desa binaan, daerah binaan kayak gitu. Kita ikat dengan kerjasama, nanti kolaborasi dengan unitnya Mbak Dian, bahkan Bang Franky, seperti itu. Oke, ternyata cukup berat juga ya. Tadi mengharapkannya itu kemahasiswaan KKN yang senang-senang, tapi memang betul. Dan terlihat ya kawan ya bahwa memang ya seperti inilah kenapa jadi terbaik ketiga gitu ya. Karena memang inovasinya itu ya akan berkelanjutan gitu. Tapi ini soal kampus, kita akan beralih ke sekolah, makin lebih mengerucut gitu ya. Kita langsung ke Mbak Dian dengan ide inovasi Innovation Goes to School. Gimana nih Mbak? Kenapa school? Kenapa nggak university? Kenapa nggak ke kelurahan gitu misalnya ya? Gimana? Ya jadi waktu ide inovasi ini muncul itu ketika kami kan di pusat inovasi itu ada kegiatan laboratorium inovasi yang prioritas nasional ya. Itu penekanannya fokusnya adalah daerah 3T. Nah, tahun lalu itu saya jadi koordinator untuk daerah 3T Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang nggak tahu itu daerah mana, di mana gitu ya. 3T itu apa aja sih, Mbak? 3T itu daerah ujian dadakan. Belum tahu bener tuh 3T. Ujian dadakan. Daerah 3T itu daerah tertinggal, terluar dengan terdepan. Intinya tuh daerah miskin lah ya, daerah miskin terus di perbatasan gitu. Dan untuk daerah 3T itu ditetapkan oleh Perpres. Jadi ada Perpresnya, ada masa berlakunya. Nanti kualifikasi suatu daerah disebut atau masuk kategori 3T gitu ya, apa aja betul, gitu betul. ya. Itu ada daerah 3T. Jadi kami tuh dari tahun 2020 udah mainnya di daerah 3T ini. Mungkin kalau teman-teman ASN yang lain
mainnya ke hotel bintang 5 kemana gitu ya, atau ke luar negeri. Kalau kami di pusat inovasi tuh mainnya ke daerah 3T, nginep di rumah-rumah penduduk gitu, atau mes sederhana seperti itu. Jadi ketika saya pergi ke daerah 3T itu, di sana tuh ada daerah 3T yang kondisinya memprihatinkan sekali, tapi ada juga yang masih dalam kondisi baik-baik aja gitu ya. Nah, tapi tingkat kompetensi ASN-nya tuh agak-agak juga butuh dikembangkan gitu ya. Nah, saya berpikir dengan kompetensi ASN-nya yang masih kurang gitu, nggak mungkin kan mereka kalau mau menggerakkan ke sekolah gitu. Sementara mereka aja sendiri masih butuh difasilitasi gitu, masih butuh diadvokasi. Jadi target saya adalah ke sekolah. Nah, kenapa juga sekolah gitu? Karena di daerah 3T itu jarang yang punya kampus gitu. Jadi nggak semua daerah 3T, ada sih beberapa yang punya, tapi kalaupun punya itu hanya kampus-kampus kecil dan paling cuma beberapa kampus aja gitu yang punya daerah 3T yang punya kampus. Jadi lebih banyak tuh kan anak-anak anak-anak sekolah ya, sekolah SMA gitu. Nah, school di sini saya menafsirkannya targetnya adalah SMA, bukan level SMP ataupun level SD gitu. Karena kenapa saya milih SMA? Supaya mereka itu mereka kan udah bisa diajak berpikir kritis ya, udah bisa menganalisis juga. Nah, jadi dengan kami menjelaskan segala macam tentang inovasi itu diharap ada respon balik gitu. Jadi paling tidak mereka tuh bisa membantu menganalisis, oh daerah saya kekurangannya ini, maka saya harus ngapain ya gitu. Saya harus mengembangkan daerah saya itu seperti apa nantinya, walaupun dengan pemikiran-pemikiran sederhana dan mungkin hanya berlaku di lingkungan perumahannya atau di lingkungan sekolahnya seperti itu, tapi mereka bisa do something gitu dengan berpikir kreatif, out of the box lah gitu. Atau mungkin itu karena mereka anak-anak SMA ini sudah masuk kategori usia yang menerima pelayanan publik nggak sih Mbak? Misalnya kan ngurus KTP nih, ya, 17 tahun gitu ya, jadi mereka sudah merasakan pelayanan-pelayanan publik dan kurangnya apa saja gitu mungkin di daerahnya bisa ya. Seperti itu juga. Cuma kan kalau 17 tahun itu kan biasanya kelas 3 SMA ya. Iya. Kelas 3 SMA. Tapi saya berharap sih dari kelas 1, kelas 2 tuh sudah kita racuni virus-virus inovasi lah, kita tularkan virus-virus inovasi itu. Jadi supaya mereka punya semangat untuk membangun daerahnya gitu, tempat tinggal lahir saya. Maksudnya dari saya lahir sampai saya SMA ini begini aja gitu loh. Bahkan banyak daerah-daerah yang memprihatinkan, yang jalannya itu berlubang, kemudian nggak ada lampu penerangan, terus mau ngapain cuma begini aja gitu. Harinya hari pasar juga nggak setiap hari, komoditas itu harganya tinggi. Kan sebenarnya mereka bisa melakukan sesuatu, misalnya bikin tanaman pangan di lingkungan sekolahnya atau apa gitu. Itu sih Mbak Mariana. Tapi kenyataannya ketika langsung ke daerah 3T itu pernah ada fenomena apa Mbak? Yang maksudnya yang membuat Mbak Dian kepikiran nih memang school gitu. Pernah ada melihat kejadian apa gitu? Atau pernah ada peristiwa apa gitu selama ke daerah 3T? Jadi awalnya itu kan saya punya ide itu karena pas saya pergi ke Tanimbar ya. Di Tanimbar itu kan kepulauan semua. Tanimbar itu ini sepertinya harus diperjelas ya. Tanimbar itu di mana dan kesana itu penasaran ya. Dimana? Iya. Naik kapal berapa jam gitu kan? Karena kan kepulauan nih gitu. Oh iya. Jadi gimana, dari Mbak? sini naik pesawat ke Ambon, nanti dari Ambon kita naik pesawat kecil itu loh, pesawat kecil lagi. Iya, sekitar 1,5 jam lagi dari sana gitu. Dan itu jaraknya antara Tanimbar dengan Ambon, dengan Tanimbar dengan Darwin itu lebih dekat ke Darwin. 45 menit ke Darwin, sementara kalau ke Ambon itu 1,5 jam. Jadi lebih dekat ke Australia gitu malah ya. Gitu ya. Kalau dulu katanya sih ada ini malah ada speed gitu ya. Speedboat gitu tapi maksudnya. Sejak pandemi itu udah nggak ada gitu. Nah, di sana itu dengan kondisi kepulauan, sekolah-sekolah tuh jaraknya berjauh-jauhan gitu. Nah, pernah saya
di sana kan cukup lama ya waktu itu ya. Pernah pas di hari Sabtu itu saya diajak ke nyebrang ke pulau, saya lupa namanya pulau apa gitu. Nah tadinya saya berpikir kita masuk ke sekolah aja di sana, tapi ternyata nggak cocok lah jadwalnya gitu. Itu akhirnya saya nggak jadi mengedukasi teman-teman di sekolah gitu, tapi akhirnya ke desa, malah justru ke desa nih Mas Edi nih. Nah tapi terus muncul lagi ketika saya pergi ke satu daerah lagi, namanya Taliabu. Pulau Taliabu itu sebenarnya Maluku Utara, tapi perjalanannya itu dari Luwuk, dari Sulawesi. Jadi dia tuh lebih dekat dari Sulawesi. Luwuk dibanding dari Ternate. Kalau dari Ternate dia harus naik kapal laut itu sekitar 2 hari, tapi kalau dari Luwuk itu naik kapal laut ke Taliabu itu sekitar 12 jam. Wow. Itu naik kapal laut loh itu. Nah pas ngeliat kondisinya Taliabu itu cukup memprihatinkan ya. Itu Kabupaten itu Mbak? Bukan? Kabupaten. Oh. Daerah 3T kan kabupaten semua Mas Oke. biasanya. Itu cukup memprihatinkan, dan saya ngeliat anak-anak sekolah di sana ya seadanya gitu. Terus pada saat itu tuh saya pikir kayaknya nih Innovation Goes to School nih yang tertunda di Tanimbar ini harus segera dijalankan nih. Terserahlah lokusnya yang mana duluan, tapi kita harus segera menjalankan gitu. Dan Innovation Goes to School itu tidak membutuhkan budget khusus ya, karena itu bisa dibarengin dengan kegiatan Lab Innov yang kami lakukan gitu. Kalau awalnya saya hanya berpikir untuk daerah 3T, tapi nantinya ke depannya bisa dikembangkan juga untuk kabupaten dan kota lainnya yang non 3T itu. Gitu. Nanti bisa juga berkembang lagi jadi Innovation Goes to Campus, bisa sih seperti itu, nggak mesti school, tapi karena awal mulanya dari pengalaman pergi ke 3T dan 3T itu hanya mayoritasnya sekolah ya, jadi namanya Goes to School. Baik. Sungguh kalau yang saya tangkap nih menumbuhkan rasa cinta nasionalisme nggak sih sebenarnya, lebih ke situ ya, maksudnya Betul. mereka tuh remote area ya, jadi maksudnya daerah yang jauh dari manapun gitu, bahkan lebih dekat ke negara tetangga daripada ke Indonesia sendiri tuh sebenarnya itu rasa nasionalismenya harus dipupuk terus-terus gitu ya, karena mengkhawatirkan ya. Dan saya pikir tuh Innovation Goes to School tuh bisa jadi kayak semacam CSR-nya LAN ya. Keren. Jadi itu non budgeter, tapi sekali jalan ada 2 tujuan yang kita kerjakan, ya kita memfasilitasi daerah, tapi sekaligus kita melakukan CSR untuk anak-anak sekolah. Kebayangkan kenapa Mbak Dian dapat terbaik pertama? Oke. Sekali menyelam 3 pulau. 2-3 pulau terlampaui. Itu saya revisi Pak. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sambil menyelam minum air gitu ya. Maklum. Masih mengurusi KKN sekaligus mengajar, itu membuat Pak Edi memiliki substansi yang banyak untuk dipikirkan. Oke, berangkat dari itu semua nih, Bapak, Abang, Mbak semua nih gitu. Kedepannya ide inovasi atau karya tulis yang sudah dipublikasi oleh Bang Franky. Ini dimulai dari Bang Franky dulu mungkin ya kembali. Harus ada penataan apa? Atau pemerintah khususnya dalam hal ini LAN tuh harus mengambil langkah apa aja Bang? Kan tadi sudah diuraikan. Sebelum ke sana, mungkin saya juga sampaikan di unit kami itu juga ada pelaksanaan kegiatan kajian isu strategis, karena memang di pusat kajian kebijakan ya. Nah ini salah satu tempat juga kita mencari isu-isu yang paling hangat yang terjadi di Republik inilah, baik terkait pemerintahan, tentang kebijakan publik ataupun pemerintahan Indonesia. Nah karena itu ini menjadi salah satu juga ya, jadi salah satu ya tadi isu honorer itu menjadi salah satu isu yang kita angkat, karena memang ini isu nasional yang memang juga kita LAN sebagai lembaga think tank harus juga memberikan pemikiran terkait bagaimana nanti isu honorer ini bisa ditangani dengan baik. Nah karena itu
Kalau memang kita juga melihat ya, lomba inovasi, lomba karya tulis populer kemarin itu 3 pemenang itu adalah memberikan tema yang hampir sama semua terkait isu honorer, isu pegawai non ASN. Jadi memang karena memang isu ini cukup seksi, karena itu ya mungkin memang cukup bagus juga di mana kita sebagai lembaga think tank untuk memberikan ide ataupun gagasan terkait fenomena yang saat ini terjadi. Nah, tadi terkait pertanyaannya apa, Mbak? Implementasi ke depan, atau kira-kira LAN itu harus mengambil langkah apa? Baik, kalau terkait isu ini mungkin ya dengan LAN memberikan suaranya melalui berbagai tulisan di media, baik di media massa, media cetak dan sebagainya, itu sudah menunjukkan bahwa memang LAN berkontribusi juga ya terkait bagaimana perbaikan administrasi publik lah secara umum. Nah, ya mungkin nanti banyak isu-isu lain yang dihadapi oleh pemerintah ya, yang terkait administrasi pemerintahan atau administrasi publik secara umum. Nah, kalau boleh memang secara serial atau setiap ada isu, LAN selalu bisa menangkap dan LAN memberikan pemikiran, gagasan, ataupun memberikan rekomendasi kebijakan. Kalau istilah analis kebijakan ya, kita harus memberikan rekomendasi kebijakan agar satu isu atau permasalahan yang terjadi di Republik ini bisa kita berikanlah sedikit gagasan, solusi inovatif dari kita sebagai seorang ASN atau PNS di lembaga administrasi negara. Mungkin itu yang bisa. Oke, lanjut nih ke Pak Edi. Jadi ke depannya mau gimana nih Pak, KKN inovasi? Oke. Yang semoga diterapkan di kampus kami, semoga ya, karena kurikulum kan terus bisa berubah. Kenapa KKN ini infrastruktur kebijakannya sudah kuat. Sejak kita dulu ya Mbaknya udah ada KKN. Pak Menteri, Mas Menteri yang Pak Nadiem juga, ini konteksnya lebih masuk ke Merdeka Belajar, ya kan? Jadi semoga saja nanti bisa diterapkan agar mahasiswa di Politeknik Jakarta itu melihat ke lapangan gitu kan, fakta lapangan kayak apa sih, kondisi masyarakat dan sebagainya, sehingga nanti mereka bisa tumbuh jiwa pengabdian, tumbuh jiwa ketika menyusun kebijakan, lihat tuh masyarakat, ya perhatiin tuh masyarakat di kita tuh masih, jangan lihat aja di Jakarta nih yang hedon gemebiar gitu ya, tapi lihat di Banten, di mana daerah 3T, daerah 3T, KKN-nya ke daerah 3T. Waduh, berapa biayanya? Ya itu, jadi agar ini saja. Kayaknya kalau kuliah nggak KKN tuh nggak komplit, Mbak. Betul. Ya kan? Tapi aku nggak loh. Oh nggak tahu. Nggak seru. Pengakuan dosa nih Padahal sekaligus nih. bisa cinta lokasi di macam-macam. Wah, tujuannya Tata lebih ke individu ya, pribadi. Oke Itu deh. sih sebenarnya. Oke. Semoga bisa diterapkan. Oke, Mbak. Mbak Dian, untuk kedepannya Mbak. Kalau kedepannya insya Allah Innovation Goes to School itu bisa dijalankan di bulan September ini, karena kan kami ada launching inovasi ya, jadi bisa sekaligus. Nah, yang pertama ini daerahnya Bulukumba. Sebenarnya Bulukumba itu bukan daerah 3T, dia nggak masuk daerah 3T, tapi dia masuk program prioritas nasional untuk kegiatan laboratorium inovasi. Jadi karena jadwalnya yang pertama Bulukumba, jadi insya Allah bisa dijalankan di sana. Cuma memang yang kami harus persiapkan lagi, harus dimatangkan lagi terkait dengan sharing seperti apa sih yang mau kita beri kepada anak-anak sekolah ini. Nah, itu mungkin nanti harus ada pembahasan dengan Pak Deputi dan tim Pusat Inovasi. Itu sih Mbak Mariana. Oke. Ini sebagai closing ya, sebagai penutup ya, kawan LAN. Aku mau denger nih satu hal, kan ini kita sebagai ASN nih, Bapak, Mbak, Abang gitu ya. Tapi ide inovasi dan karya tulis itu kan timbul dari sebenarnya pemikiran kita tentang hal lain selain tupoksi yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Jadi apa sih hal yang maksudnya ingin Bapak, Abang dan Mbak sampaikan gitu untuk menumbuhkan ide inovasi, hal apa yang harus diasah gitu, atau pesan untuk semua kawan LAN, baik itu yang ASN atau masih CASN gitu ya. Apa yang harus diasah dari diri sendiri, dari Bang Franky? Semacam pesannya gitu ya. Baik.
Kalau terkait menulis ya, kalau menulis itu memang ya harus diasah ya. Yang pertama itu pasti harus diasah. Saya juga masih sangat belajar ya, masih banyak belajar terkait bagaimana menulis yang baik, bagaimana mempublikasikan tulisan dengan baik. Ya, jadi memang terkait menulis ya sering-sering aja memang menulis, sering-sering menulis. Saya juga ini jadi pemicu buat diri saya sendiri supaya saya ke depan lebih sering lagi menulis, lebih sering lagi mempublikasikan tulisan-tulisan yang memang bermanfaat untuk baik untuk internal maupun untuk eksternal. Itu yang pertama. Yang kedua memang ya supaya memang juga seiring ya tadi seperti kata Mbak Mariana, supaya bagaimana untuk mengatur ya kegiatan tupoksi kita dengan juga ya Sisi agar humanis agar kita bisa gitu ya. juga bisa melakukan hal lain ya. Memang keseimbangan itu cukup perlu ya. Kita harus bisa seimbang ketika di kantor memang bisa melaksanakan kegiatan kantor dengan baik, plus juga bisa ya ada nilai plusnya, kita bisa melakukan hal lain yang bermanfaat ya. Tadi misalnya membaca, mengkaji hal-hal lain yang di luar pekerjaan kita, kemudian nanti ya banyak hal-hal lain lah. Karena itu selain kita melakukan kegiatan yang menjadi topoksi kita, ya kita juga harus membuka diri, membuka informasi yang selebar-lebarnya. Sebenarnya membaca itu hal yang ini ya, hal yang mungkin ya mungkin terlalu mudah ya dikatakan, tapi ternyata tidak semua orang rajin membaca, terutama ya paling kita membuka media sosial saja mungkin ya, tapi hal-hal yang lain di luar yang mungkin berbentuk teks ya, apalagi di kampus itu sangat memang kita harus literasinya harus banyak yang membaca buku, membaca literasi, sehingga hal itu akan membuat kita semakin baik untuk ketika itu bisa kita tuliskan kembali ya gagasan, ide-ide yang sudah kita terima dari membaca gagasan itu supaya bisa kita tuliskan dengan baik. Nah, karena itu butuh pengasahan ya tadi, seperti tadi diasah terus, dilatih terus. Mungkin itu dari saya. Oke, Pak Edi. Oke, ya PNS itu kan agen perubahan ya, Oke. seperti itu. Jadi apalagi khusus untuk PNS Dilan sebagai think tank, lembaga think tank, kemudian penggerak gerbong inovasi gitu, reformasi ASN dan seterusnya, ya kita mestinya responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategis kita, administrasi publik dan seterusnya. Pilihannya hanya dua, inovasi atau mati. Wah. Itu aja. Inovasi harga mati. Oke, Mbak Dian. Kalau kami di Pusat Inovasi punya tagline ya, everyone can innovate. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa berinovasi. Jangan pernah berpikir inovasi itu hanya berbentuk aplikasi, hanya berbentuk sistem. Tapi perubahan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sudah ada kita kembangkan, itu juga inovasi. Jadi sebenarnya inovasi itu mudah ya. Inovasi itu gampang dan semuanya bisa berinovasi. Saya yakin itu. Wow, oke. Aplaus dulu untuk kita semua. Ini sekaligus sebagai penutup di Sersanlan kita hari ini, dan aku mau mengutip tadi yang seperti Mbak Dian sampaikan ya, bahwa everyone can innovate. Jadi jangan malu untuk berinovasi dan tetap memperbaharui diri, menyemangati diri untuk berubah. Karena orang yang berhasil adalah orang yang mau mengembangkan diri dan berinovasi. Kalau nggak tahu caranya berinovasi, tanya. Nah, kalau nggak tahu cara berinovasi, ATM, ya. selalu tanya. Ya, Oke, kawanlan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di Sersanlan edisi berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye.